Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya ta'dimi Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya taati Bapak Abdul Aziz Wahab MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Nuntu PMM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang saya hormati Ibu Maulana Srifah SIME selaku dosen pembimbing lapangan. Yang saya hormati seluruh jajaran panitia magang inovatif tahun 2024. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arinda Faradala Novianti dari Prodi Perbankan Syariah semester 7. Di sini saya membuat video bertujuan untuk menyelesaikan tugas artikel dengan judul Implementasi Prosedur Pengajuan dan Persetujuan Kredit Pemilikan Rumah Subsidi pada BTN KCPS Probolinggo. BTN Syariah berkonsentrasi dalam menawarkan kredit pemilikan rumah bersubsidi maupun non-subsidi yaitu platinum, serta menjadi solusi sebagai permintaan rumah dan sesuai syariah Islam. Hal ini akan buat masyarakat mudah untuk mendapatkan kredit rumah dengan memenuhi persyaratan dari berbagai prosedur sebagai tahapan dalam memiliki rumah sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan masing-masing. Nah, dari hasil penelitian, KPR subsidi merupakan salah satu KPR yang paling banyak diminati oleh masyarakat luas, utamanya masyarakat Kabupaten Probolinggo maupun luar Kabupaten Probolinggo. Karena KPR subsidi ini menjadi salah satu program pemerintah yang membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah dengan jumlah kredit yang lebih kecil dan sesuai perekonomian masyarakat. Dari studi awal yang dilakukan oleh saya di BTN KCPS Probolinggo, itu seringkali terjadi nasabah melakukan pengajuan berkas yang tidak lengkap dan BI checkingnya itu bermasalah, sehingga tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Untuk kekurangan persyaratan tersebut, pihak manajemen bank itu menghubungi nasabah yang bersangkutan untuk melengkapi kekurangan berkas tersebut. Namun, jika berkas tersebut sudah lengkap namun calon nasabah tersebut diketahui di BI checkingnya itu bermasalah, maka pihak bank itu tidak dapat meloloskan permintaan pengajuan KPR tersebut. Nah, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Nah, dalam penelitian ini akan menggambarkan atau mendeskripsikan permasalahan prosedur pengajuan KPR syariah subsidi pada BTN KCPS Probolinggo. Teknik pengumpulan datanya dalam penelitian ini itu menggunakan studi pustaka dan penelitian lapangan. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan itu dengan cara metode observasi atau pengamatan kelengkapan berkas, dan juga menggunakan metode wawancara langsung pada nasabah dan dokumentasi berupa foto. Nah, uji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode triangulasi, di mana objek yang dituju yaitu nasabah atau customer KPR syariah bersubsidi pada BTN KCPS Probolinggo. Agar mempermudah penelitian penulis untuk mengambil data dari nasabah perumahan itu melalui persentase jumlah nasabah serta rata-rata per unit KPR subsidinya. Nah, implementasi ini merupakan proses perencanaan. Untuk menilai efektivitas suatu perencanaan dapat dilihat dari implementasinya. Apalah artinya sebuah perencanaan itu yang sudah matang tanpa diimplementasikan dalam suatu kegiatan yang nyata. Nah, BTN KCPS Probolinggo ini adalah salah satu badan usaha milik negara BUMN dengan produk kredit pemilikan rumah yaitu KPR yang telah lama dikenal luas oleh masyarakat.
dengan menggunakan akad murabahah. Apa itu akad murabahah? Akad murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga barang ditambah dengan margin yang disepakati antara kedua belah pihak, di mana bank selaku penjual itu menjelaskan terlebih dahulu harga perolehannya kepada nasabah. Nah, pembayaran yang dilakukan secara angsuran dengan jumlah angsuran yang sudah ditetapkan di awal dan juga dibayar setiap bulannya. Berdasarkan hasil wawancara dari seorang pegawai BTN KCPS Probolinggo tentang proses pengajuan KPR subsidi. Itu yang pertama, masyarakat itu menemui pengembang perumahannya untuk mengetahui informasi mengenai perumahan sekaligus mengajukan persyaratan ke bank dengan membawa berkas-berkas persyaratan seperti KTP, NPWP, buku nikah, SK belum memiliki rumah, SK kerja, dan lain-lain. Yang kedua itu wawancara berkas. Wawancara ini dilakukan untuk mengecek apakah data yang diberikan itu valid atau tidak. Nah, tahapan yang ketiga itu analisis pembiayaan. Nah, berkas yang masuk ke analis pembiayaan itu akan ada bagian lain yang memverifikasi data usaha nasabah tersebut. Nah, verifikasi tersebut berupa pengecekan ulang apakah usahanya itu yang digunakan itu dalam pengajuan pembiayaan itu merupakan asli usahanya sendiri. Nah, yang keempat itu ada persetujuan pemimpin atau pemutus approval. Nah, jika proses analisis itu sudah selesai dan calon nasabah itu layak untuk diusulkan, maka proses selanjutnya itu akan diusulkan ke pimpinan. Nah, usulan yang diserahkan ke pimpinan ini dari analis ini yang akan mendapat dua kemungkinan, yaitu yang pertama bisa saja disetujui, yang kedua bisa saja ditolak. Nah, kenapa kok bisa ditolak? Nah, biasanya itu disebabkan oleh pendapatan ataupun gaji calon nasabah itu kurang. Nah, karena persetujuan pembiayaan ini sepenuhnya berada pada keputusan pimpinan. Nah, yang kelima itu ada laporan pertanggungjawaban akhir atau disebut dengan LPA. Nah, LPA ini sama seperti OTS. Nah, ketika pihak bank itu melakukan survei ke nasabah, maka laporan pertanggungjawaban akhirnya itu melakukan survei ke rumah subsidi. Nah, laporan pertanggungjawaban akhir ini dilakukan selama berapa kali sampai rumah itu siap. Yang keenam ada jadwal akad, yang ketujuh akad, dan yang ke-8 adalah pencairan. Nah, faktor yang biasanya terjadi itu dalam pelaksanaan pengajuan KPR ini seperti belum mendapatkan surat keterangan belum memiliki rumah bersubsidi dari pemerintah, atau terhambatnya kendala pengajuan KPR subsidi yang diketahui oleh pihak bank karena memiliki tunggakan hingga macet. Tidak ada surat keterangan kerja ataupun usaha dari desa karena dari pihak pemerintah desa itu kesulitan menafsir penghasilan perharinya itu atau per bulannya itu dari pedagang tersebut itu berapa. Nah, slip gaji pemohon ini setelah dikalkulasi oleh pihak bank itu kurang mencukupi untuk memenuhi angsuran sehingga dapat menghambat pelaksanaan KPR subsidi tersebut. Nah, kurangnya kesadaran dari masyarakat itu hal yang paling dominan. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengajuan KPR subsidi, nasabah yang telah memenuhi persyaratan lengkap serta tidak masalah dari segi berkasnya dan juga dari segi BI checkingnya, itu maka berkas pengajuan tersebut itu dapat ditindaklanjuti oleh pihak bank melalui wawancara itu tadi, lalu screening berkas, input data, analis, pemutus approval dari subbranch head, dan juga ada SP3, jadwal akad, LPA, pencairan. Nah, maka selanjutnya nasabah itu berhak
untuk mendapatkan rumah KPR subsidi tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.